kilo 400 meter itu Solo, 44 kilometer. Yerusalem baru 2400 kilometer kubik. Jadi Solo ini banget, saudara. Itu satu kota, bukan surganya, bukan langit dan bumi barunya. Jakarta, ibu kota kita, 661,5 kilometer. Itu Jakarta. Semarang 378,8 kilometer. Nah, saudara bisa bayangkan segede apa Yerusalem baru. Itu satu kota Pak, turun. Orang-orang Pantekosta, saya tidak pakai Pentakosta ya, tapi Pantekosta, karena memang namanya GBD itu Gereja Pantekosta. Kalau ada orang meninggal, selalu sampai ketemu di Yerusalem baru. Saya berpikir, wah, nek ketemunya cuma di Yerusalem baru, si kurang gede. Walaupun sudah 2400 km kubik, itu satu kota yang diturunkan dari surga. Surganya sepiro? Pertanyaannya kan begitu. Jadi ada kotanya di surga. Jadi saudara jangan punya gambaran, wah surga itu kayak apa ya, awang-awang. Puji Tuhan kalau saudara nanti bisa tinggal di Yerusalem baru. Lalu 3, tempat tinggal. Tempat tinggal. Bukan berarti sekarang belum ada, saudara ya. Lalu diadakan oleh Yesus. Dan surga itu nggak ada. Surga baru muncul ketika Yesus naik. Enggak, Yesus kembali ke surga. Berarti surga sudah ada. Lalu tempat tinggal kita dulunya nggak ada karena kita belum selamat. Tetapi begitu saudara bertobat selamat, maka Tuhan sediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1-3. Tidak perlu kita baca, hafal ya. Berarti tempat itu sudah ada, saudara. Saya sangat menyesal ada banyak pendeta bahkan yang berkata kalau ada orang meninggal itu berarti rumahnya sudah selesai, makanya dipanggil. Kalau rumahnya belum selesai, orang dipanggil, berarti orang mati-mati karena rumahnya urung dadi. Berarti saya dan istri yang kesusu, saudara ya. Omah urung dadi wis dinggoni. Oh, iya. Lah kalau rumah kita belum jadi, walah Yesus ngomongnya piye? Bisa dicekel gak? Di mana aku ada, engkau ada. Berarti tempat kita itu tempatnya Yesus. Belum jadi. Wah, kebangetan itu. Melecahkan banget. Aku nek jadi Tuhan Yesus rumono tak parani, tak selentik. Kadang-kadang kita kan dengan nasihat itu, kakakno, ngenteni diselentik ya. Jadi sudah ada. Lalu pesta, sukacita. Wahyu 19 ayat 6-10 itu pesta. Di sana ada pesta perjamuan. Wow. Ada sukacita yang luar biasa. Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu di sana Yesus juga
berfungsi sebagai imam besar, berdoa untuk saudara. Itu di sana, saudara. Kemarin dalam khotbah saya nyinggung mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin gitu ya. Terus dua-duanya mati. Di dalam roh ditunjukkan oleh Yesus, Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lazarus, orang yang miskin. Lazarus lihat dari neraka. Lazarus betul. Benar, Lazarus orang miskin betul. Oh betul ya, diolak-olak benar. Orang usah turu ya, orang turu. Lalu berdoa ini orang kaya, mbok Lazarus ini kan ngulurno tangane. Raiso ada jarak yang jauh. Terus mbok Bapak Abraham suruh Lazarus dibangkitkan turun. Aku punya saudara supaya bertobat. Raiso, di bumi sudah ada kitab nabi-nabi dan Taurat. Tidak akan percaya sekalipun orang bangkit dari kematian. Lalu saya berkata, saudara luar biasa ya. Di neraka orang kaya itu berdoa. Kita sebagai orang Kristen berdoa enggak untuk keluarga kita? Telat pasti. Tetapi saudara, kita enggak perlu khawatir. Orang usah niru doanya neraka. Walaupun sebetulnya harus itu ya, berdoa untuk keluarga saudara, ya, bersaksi untuk mereka. Tetapi kenaikan Tuhan ke surga, ternyata dia berdoa terus untuk saudara. Di mana? Di surga. Untuk saudara. Berarti dia lihat saudara. Ketika saudara mengalami sesuatu, dia berdoa syafaat untuk saudara. Wah, itu berkat kenaikan Tuhan bagi kita. Terus kita lanjut, Roh Kudus, saudara ya. Makhluk kemarin sudah tak singgung ya, Roma 8, lalu tadi Wahyu pasal yang ke-4. Sekarang Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bukti bahwa Yesus sudah sampai di surga, duduk di sebelah kanan Bapa, adalah Roh Kudus turun menggantikan Dia. Ya, saudara, itu bukti. Aku akan mintakan kepada Bapa. Kalau sudah sampai, aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus diutus kepada kita. Dan Roh Kudus sudah ada. Berarti Dia sudah sampai di sana. Ya, Roh kebenaran mengajar kita segala kebenaran. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami
akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini yang tadi saya sebut. Roh Kudus diutus, ayat 18, 17, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu Roh Kudus. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Yang disebut di sini aku, Yesus dan Bapa-Ku. Terus, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami, Bapa dan Yesus. Ayat yang ke-17, ia Roh Kudus menyertai kamu. Berarti siapa yang diam di dalam hidup kita, saudara? Roh Kudus menyertai kamu. Yang mengasihi aku, kami akan, Bapakku akan tadi mengasihi dia, dan kamu, Bapa dan Yesus. Akibat kenaikan Yesus, maka Allah dengan seluruh kepenuhannya berdiam di dalam hidup saudara, memenuhi saudara, dan memberikan seluruh kepenuhannya kepada saudara. Amin. Luar biasa. Saudara, itu berkat kenaikan Yesus. Kisah Rasul Yohanes 2 Korintus 1, 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Mulai ayat 21 supaya tidak repot ya. Ayat 21, 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita menjadi jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua yang telah disediakan Allah untuk saudara. Saya sudah pernah khotbah itu ya, Efesus 1 dulu ya. Segenap berkat rohani dari surga. Lalu saya sudah uraikan berkatnya itu apa saja. Yang jadi jaminan adalah Roh Kudus. Kata jaminan itu mempunyai banyak arti, saudara. Yang pertama, jaminan itu arti letternya adalah for spot. Saudara, DP apa itu? Down payment ya, uang muka. Saya pertama kali beli mobil, saudara, belum pengalaman. Beli Holden waktu Toyota, Mitsubishi.
T120. Bayar uang muka, tanda jadi, gitu loh, tanda jadi. Artinya dijamin saudara, setelah saudara kasih tanda jadi, mobil itu nanti tidak dijual ke orang lain, tetapi akan menjadi milik saudara. Kecuali saudara tidak memenuhi, maka orang itu menjual kepada orang lain dan tanda jadi saudara hilang. Gitu ya. Nah, ketika saya beli saudara, sudah mantap. Tiba-tiba ada orang yang ngujuk-ngujuki saya. Tuku kok tahun 77, ketuanan. Saudara, waktu itu saya cek orang ngerti saudara. Wah, tak pikir iya ya. Terus saya berpikir iya, nek ngono tak parani. Yang jual itu teman baik, orang gereja. Pikirku konco. Terus aku datang, ketara gobloknya saudara. Pak, aku kok berubah pikiran ya. Nek orang sido piye? Aku tak boleh orang lain. Langsung dia berkata, enggak apa-apa Pak Paulus, enggak sido, enggak apa-apa. Aku senang saudara. Wah, tak berarti iso ganti tuku sing luwih nom gitu ya. Tapi lah aku takut. Lho terus kalau tapi nih, ya uang mukamu hilang. Berarti jaminan itu tanda bahwa saya sungguh-sungguh akan beli mobil itu. Jaminan. Orang bakal hilang, orang bakal melayu. Saudara, Roh Kudus itu jaminan. Tuhan sudah kasih dulu foreskote. Berarti semua pasti akan diserahkan kepada saudara. Karena dia sudah memberi foreskote. Dan Tuhan tidak akan berubah pikiran. Amin. Ya, Pak Paulus wis bertobat. Dia berubah pikiran. Pak Paulus ibuke kok elek ya, aku tak ganti aja. Boleh silione enggak. Amin. Itu Roh Kudus jaminan. Lalu jaminan yang kedua itu artinya, maaf saudara, saya pakai contoh yang agak kurang baik, tetapi mau menjelaskan kata jaminan. Ada seorang yang terlibat satu kejahatan, lalu pihak pengadilan atau kepolisian mengatakan orang ini harus ditahan sebelum dia nanti divonis hukuman penjara dan sebagainya. Dia harus ditahan, masuk, nanti dipotong tahanan gitu ya, masuk. Lalu ada banyak teman-temannya yang merasa supaya harus ditahan. Lalu syaratnya apa? Kalau memenuhi syarat, saudara, syaratnya adalah siapa di antara saudara yang berani menjamin, memberi jaminan. Lalu ada satu sahabatnya yang betul-betul mencintai yang akan ditahan itu. Saya Pak, siap menjadi jaminannya. Artinya kalau sampai orang itu lari, aku yang ganti dia. Gitu ya? Betul ya? Maka karena persyaratannya terpenuhi, oke, dia dilepas. Tapi saya jadi jaminan. Saudara, Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita. Ya, dia tanggung semuanya. Pokoknya urusannya jemaat, Roh Kudus jadi jaminan di hadapan Yesus penebus. Ini kuasa yang diberikan menjadi jaminan bahwa saudara akan menerima semuanya. Betul? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi foreskote dalam arti uang muka. Sekarang foreskote dalam tanda petik arti rasa duluan. Rasa duluan. Saya pernah mantu, saudara, 3 kali. Ketika
yang terakhir itu di apa ya, juga menikah ya, waktu menikah di hotel. Lalu ada menu-menunya. Terus kami diboleh milih yang mana. Terus satu saat kami diundang untuk boleh bawa keluarga, dibuka meja untuk makan, merasakan menu yang kami pesan rasanya kayak apa. Tidak bayar. Kami bisa bawa keluarga makan malam. Apa yang kami pesan, misalnya 10 macam ada di situ, dicicipi. Oh ini enak, oh ini enak, oh ini enak. Lalu nanti pada waktu pesta, saudara, yang kita rasakan itu 50% kah, 75% kah rasanya yang kita oke, rasa yang disajikan nanti pada waktu hari hanya persis sama seperti yang tak rasakan saat ini, walaupun cuma satu piring mungkin, ya. Tapi nanti 100 piring atau 1000 piring rasanya semua sama. Dan kalau tidak sama, saya bisa komplain. Itu rasa duluan. Roh Kudus seperti itu, saudara. Berkat-berkat dari surga, saudara tidak perlu nunggu besok di surga baru merasakan bahasa surga, baru nanti kalau di surga baru iso ngomong bahasa surga. Sekarang saudara bisa. Amin. Apalagi semua berkat surga. Di sini kita bisa merasakan. Orang sampai ke sana. Berkat-berkatnya loh ya. Nek masuk surganya ya ngenteni. Oleh karena itu seringkali kita berkata, keluargaku surga, rumahku istana. Artinya apa? Kita bisa merasakan kondisi surga yang penuh damai di tempat, di rumah tangga kita. Gak ono piring terbang, gak ono pisu-pisuan, gak ono komplain-komplainnya, gak ada apa itu. Wes macam-macam lah, sehingga lain merasa diceritakan. Karena surga, tangga kita, waduh senenge yo. Oh kapan omahku koyo ngono yo. Mertua ambek mantu sing wedok ambek mantu wedok ora biasanya kan mertua wedok ambek menantu wedok terkenal. Wow. Iki kok iso apik yo piye yo. Surga itu saudara. Ya, orang tua betul-betul menjadi teladan, menjadi imam. Itu kita bisa nikmati sekarang. Penjaminnya siapa? Roh Kudus. Luar biasa, saudara ya. Lalu terakhir, Kisah Rasul 15 ayat 8. Kisah Rasul, betul ya. 15 ayat 8. Dan 28. Kisah Rasul 15 ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah mengenal hati kita, dan Allah
yang mengenal hati Paulus Tandianto telah menyatakan kehendaknya untuk menerima Paulus Tandianto, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada Paulus Tandianto, sama seperti kepada kita rasul-rasul. Jadi Allah mengenal saudara, kenal nama saudara, kenal karakter saudara. Domba mendengar suara gembala, gembala mengenal domba-domba. Saudara, sampai seorang mengatakan begini, kenapa binatang-binatang kok diberi nama ya? Brenda, Almo, Jeleger, namanya bagus-bagus lagi. Dulu sebelum saya kenal dekat saudara, masih lama-lama kenal dengan Ibu Ruth, saya mendengar dia ditemani oleh Brenda, teman yang setia, gambaran kuki wedok ayu, jenenge Brenda. Sampai di sini ketika dia apa itu? Saya tanya temanmu Brenda di. Dikenal saudara. Oh ini loh Brenda. Nah rupanya orang-orang berkata itu diilhami oleh Alkitab. Gembala mengenal dombanya, karena ada perumpamaan saudara. Dombanya masuk gitu, satu, ternyata kurang satu. Nah orang berkata itu orang cuma dihitung ya. Ono jenenge kabeh itu dombanya. Nah ternyata Brendanya yang murah ono. Digoleki itu Brenda, sampai sekarang belum pulang itu Brenda. Saudara, kita lebih dari domba-domba. Kita ditebus oleh darah yang mahal, Yesus. Dan dia kenal saudara, satu demi satu. Watakmu Tuhan tahu. Ya, tahu persis. Itu Roh Kudus diberikan kepada saudara yang dikenal. Lalu ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Roh Kudus itu roh kebenaran, saudara. Berarti memimpin kita kepada segala kebenaran Allah. Ketika saudara mau mengambil keputusan, saya mau tanya, saudara sering memikirkan betul-betul mengambil keputusan yang benar atau keputusan yang ngawur? Asal memutuskan. Saya yakin semua ingin memutuskan yang benar, gitu. Di antara iki mana ya yang lebih baik, mana ya yang lebih benar. Pasti dibilang ada barang aja saudara pilih, mana ya yang paling baik plus yang paling murah, mana ya? Nah, Roh Kudus itu roh kebenaran, saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara mau memutuskan sesuatu dengan benar, lalu saudara diberi Roh Kudus, roh kebenaran yang memimpin saudara kepada segala kebenaran. Kalau saudara mau memutuskan, saudara cari hal-hal lain atau aku harus dikei Roh Kudus. Dia akan memimpin aku kepada segala kebenaran. Maka setelah saudara punya banyak alternatif, saya yakin saudara tetap belum puas.
Tuhan, tolong keputusanku ini benar enggak ya? Dan minta Roh Kudus membimbing saudara. Amin. Ya, karena Roh Kudus diberikan untuk itu, dia akan memimpin, menyatakan dan memimpin kita kepada segala kebenaran. Maka gereja pada waktu itu menghadapi kesulitan, saudara. Anggota gereja lebih banyak orang-orang non-Yahudi daripada orang Yahudi. Pada mulanya jemaat di sana itu banyak orang Yahudinya, tapi banyak orang-orang non-Yahudi akhirnya bertobat, makin lama makin banyak. Terus orang Yahudi, Kristen Yahudi berkata mereka harus disunat, mereka harus ikut Yudaisme. Ya, tidak boleh makan binatang yang tertahan darahnya, tidak boleh berzina. Tahu satu, harus mengikuti sunat. Lalu geger saudara, sing ora Yahudi, masalah gereja pertama waktu itu. Lalu rasul-rasul berkumpul berdoa, mencari keputusan yang paling benar. Dan kesimpulannya ayat 28, keputusan Roh Kudus dan keputusan Tuhan. Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dia penghibur, penolong, memberikan segala kebenaran. Dia menjadi jaminan. Dia mengawal hidup kita, perlindungan yang kokoh. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, minta Roh Kudus memberikan hikmat, membimbing kepada segala kebenaran. Dan kebenaran Tuhan itu bersifat multidimensi. Maksudnya begini, saudara. Mungkin dulu saya pernah khotbah ini sedikit ya. Di dalam Perjanjian Lama atau di dalam Taurat, kalau ada orang penyakit kusta, lalu kita jalan, di sana ada penderita sakit kusta, tidak boleh dekat saudara, jaga jarak jauh. Lalu yang kusta itu harus berkata najis, sehingga kita tahu dia kusta, harus menjauh. Ya, prokes menjauh. Tetapi dalam Perjanjian Baru, zaman pelayanan Yesus, ada orang kusta. Yesus tidak menghindar, tetapi tambah mendekat. Terus dijamah, disembuhkan. Pertanyaannya,